Saudaraku, setelah Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya bebas dari taufan dan badai, perahu mereka melanjutkan perjalanan dan berlabuhlah mereka di suatu tempat atau pelabuhan Gerasa. Seketika Yesus turun dari perahu, siapakah yang menyambutnya? Ternyata yang menyambutnya adalah seseorang yang dikendalikan oleh roh jahat. Seseorang yang dikendalikan oleh roh jahat. Kalau yang menyambutnya itu orang-orang yang membawa orang-orang sakit, pasti mereka berharap Tuhan Yesus Kristus akan menjamah dan menyembuhkannya. Tapi kalau yang datang itu adalah orang yang dikendalikan oleh roh jahat, kira-kira apa yang diinginkan olehnya? Mari kita lihat bagaimana Markus menceritakan hal ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri. Wah, dahsyat luar biasa. Orang yang dikendalikan oleh roh jahat ini ternyata siang malam berkeliaran di pekuburan. Ia sudah berusaha dibelenggu berkali-kali, baik dirantai maupun dibelenggu, tetapi selalu mampu diputuskannya, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang sanggup untuk membelenggu, mengikatnya, agar tidak kemana-mana dan tidak mengganggu orang. Tetapi roh jahat selalu dapat mematahkan rantai dan belenggu yang membelenggunya, menghancurkan belenggu yang membelenggunya. Ini artinya bahwa roh jahat itu begitu kuat yang merasuki orang ini. Tetapi catatan penting di sini adalah, apakah ada untungnya seseorang yang dikendalikan oleh roh jahat itu? Sekalipun kita selalu melihat bagaimana orang-orang menunjukkan permainan dan demo di mana seseorang yang dikendalikan oleh roh jahat itu dan menjadi tontonan publik di sekitar kita. Tapi dari apa yang dikisahkan oleh Markus di sini, kita tahu bahwa bagaimanapun, apapun alasannya, bagaimanapun kejadian dan peristiwanya, seseorang yang dikendalikan oleh roh jahat sesungguhnya tidak akan pernah menemukan keuntungan sedikit pun. Lihat di sini dalam ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di samping dijauhi oleh orang-orang, ia menyakiti dirinya. Roh jahat itu mengendalikan orang itu, menyakiti dirinya, memukulinya dengan batu. Wah, mengerikan, sungguh-sungguh mengerikan. Orang yang dirasui oleh roh jahat menjadi orang yang asusila, tidak ada kepedulian kepada seseorang ataupun orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, sementara dirinya sendiri pun dirusaknya oleh karena orang itu dikendalikan oleh roh jahat. Jadi tidak ada keuntungan sedikit pun seseorang yang dikendalikan oleh roh jahat itu. Oleh karena itu, ini menjadi pesan untuk kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan iblis ataupun roh jahat. Memang iblis mempunyai 1000 cara, kaya dengan tipu muslihat untuk menjatuhkan dan untuk menjilat atau untuk mengelabui manusia. Tujuan dari iblis adalah menjerat sebanyak-banyaknya dan bagaimana membinasakan sebanyak mungkin manusia. Karena itu jangan pernah kompromi, jangan pernah kolaborasi dengan roh jahat, sekalipun mungkin itu atas nama ini roh yang baik, ini roh yang tidak baik. Atas nama itu kemudian membekali dan melengkapi diri dengan kekuatan dan kuasa-kuasa dari roh-roh itu. Sebab roh-roh yang dari dunia jelas roh-roh yang akan menghasut dan menghancurkan setiap manusia. Oleh karena itu jangan sekali-kali bermain-main dengan roh jahat ataupun dengan iblis. Salah satu penjelasan jelas di sini, orang yang dikendalikan roh jahat itu memukul-mukul dirinya dengan batu. Memukul-mukul dirinya dengan batu ini berarti merusak dirinya sendiri. Jangan
pernah kompromi, dan jangan mau dikendalikan atau kolaborasi dengan roh jahat. Itu hanya akan membinasakan. Tetap sadarlah, waspadalah, supaya engkau dan hidupmu bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus